Setelah Yuan Shi Tianzun sampai pada kesimpulan ini, dia juga mendapat persetujuan dari Nuwa, Fuxi, dan lainnya. Dalam hal petunjuk, peradaban Setsuna terkesan pelit dan menyendiri. Adapun alasannya, Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya juga membuat banyak spekulasi. Menurut Nuwa alasannya sangat sederhana, peradaban instan terlalu kuat, di mata peradaban instan, peradaban dominan ini lemah dan konyol seperti serangga. Siapa yang akan meninggalkan petunjuk untuk cacing? Pemikiran Nuwa memang sederhana dan kasar, tapi tidak banyak orang yang setuju. Alasannya sangat sederhana, jika peradaban Setsuna benar-benar meremehkan peradaban dominan seperti bak yang belakangan ini, ia tidak akan menghasilkan berbagai aturan rumit di pantai seberang. Misalnya, kekuatan penindas dari setiap surga di sisi lain berbeda, jika aturan ini dihapus, peradaban Yuanling yang terbentuk sebelumnya dapat langsung mendominasi seluruh sisi lain, dan pendatang baru tidak akan memiliki peluang sama sekali. Contoh lain adalah kota jiwa, tanah tulang perampokan, gulungan gambar, del. Pengaturan yang disengaja dan cermat seperti itu jelas untuk mempromosikan para pendatang baru. Tata letak yang teliti dan telaten seperti itu secara alami tidak mungkin dianggap sebagai bak. Selalu ada perdebatan tanpa akhir tentang hal-hal yang tidak diketahui, belum lagi hipotesis semua orang tidak dapat dibuktikan, jadi sampai hari ini, apakah itu ras manusia atau Yuanling, The Wukong Clan dan klan Wukong tidak pernah tahu seperti apa sikap peradaban sana. Wajar jika kunci gerbang kota jiwa gantung ditempatkan di gubuk beratap menara ini, kata Yuan Shi Tianzun sambil tersenyum. Luo Zeng melihat pot emas, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memadamkan api di mulut pot emas. Rumble, gerbang Soul City mulai menutup kembali. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa mulai berkeliaran lagi, seolah-olah pesta akan segera dimulai. Ah, mengapa ditutup lagi? Luo Zeng belum keluar. Untung kita keluar. Li Beixue dan yang lainnya di luar kota jiwa tidak bisa tidak melihat tanda-tanda jiwa kota ditutup lagi ada kedutan. Melihat hantu menari di kota jiwa lagi, Luo Zeng mengambil lilin dan dengan ringan mengetuk mulut panci lagi, nyala api redup menyala lagi, jiwa kembali ke dinding lagi, dan pintu terbuka perlahan dinyalakan. Matikan, nyalakan, matikan. Setelah Luo Zeng mengulangi ini beberapa kali, dia akhirnya menarik ketidakpuasan yang kuat. Hantu, rubah, dan serigala yang melolong di dinding mengeluarkan raungan marah, dan mata biru yang telah tenggelam di dalamnya muncul kembali. Seharusnya menuduh Luo Zeng bodoh. Luo Zeng, apa yang kamu lakukan? Bahkan Yuan Shi Tianzun sedikit tidak jelas. Luo Zeng melengkungkan bibirnya dengan enggan, dan berkata panci emas ini harus dinyalakan untuk membuka gerbang kota, dan gerbang kota tidak akan terbuka sampai 66 jam, artinya, seseorang harus membukanya setiap 66 jam sudah waktunya untuk menyalakan panci ini. Ini adalah logika yang sangat sederhana, mungkin itu adalah hal manusia yang tidak diam terlalu lama, Yuan Shi Tianzun tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Tanah, pintu, dan meja di ruangan ini tidak bisa disentuh, tambah Luo Zeng. Setelah Luo Zeng menjadi Saint Soul Realm, jiwanya sudah sama dengan tubuh fisik, dan dia memiliki tubuh nyata dengan sentuhan ringan, barang-barang di rumah itu musnah, yang berarti sebelum Luo Zeng, tidak ada yang memilikinya, menyentuh hal-hal itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyalakan pot emas datang dari atas, kata Luo Zeng. Tidak ada apapun di atas kepala, dan seluruh bagian dalam rumah terbuat dari batu seukuran kepalan tangan. Setelah Luo Zeng menatapnya sebentar, dia tiba-tiba melompat, mengulurkan jari-jarinya dan membenamkan diri ke dalam celah batu, memperbaiki dirinya di atasnya, dan pada saat yang sama mengangkat pot emas di tangannya, dan berbalik ke arah batu. Di bawah cahaya api pot emas yang bermekaran, bebatuan mulai berubah warna. Batu yang awalnya berwarna putih pucat berubah menjadi biru tua seperti langit yang dalam, dan biru tua dihiasi dengan bintik-bintik cahaya berwarna-warni, seperti gulungan langit berbintang berwarna-warni, terbentang di atas gubuk runcing. Itu lukisan itu ikan, ada misteri kata Luo Zeng sambil tersenyum. Batu-batu itu bersinar dengan kilau, lampu-lampu itu tidak disusun tanpa arti, beberapa lampu membentuk garis-garis, dan garis-garis itu membentuk ikan besar. Itu bukan ikan, itu Jiao Kun, Starry Sky Jiao Kun. Yuan Shi Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, suaranya bahkan sedikit bergetar, jelas dia lebih bersemangat daripada Luo Zeng. Apa itu Singkong Jiao Kun? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang raksasa dari langit berbintang yang terbang di surga ke-33, jawab Yuan Shi Tianzun, ketika Kun bertanduk lewat, seluruh langit berbintang akan berubah dengan penampilannya. Itu adalah makhluk yang lembut dan indah. Luo After berpikir sejenak, Zeng berkata tapi senior Yuan Shi Tianzun,
jika Anda menganggap pantai seberang sebagai ruang khusus, ruang ini masih dalam kekacauan, maka surga ke-33 hanyalah puncak kekacauan. Jika Anda melihat keluar, Anda seharusnya melihat. Tutup bukan. Kesimpulan Anda salah, Yuan Shi Tianzun menggelengkan kepalanya. Ketika Luo Zeng pertama kali memberitahu Yuan Shi Tianzun tentang Warriorless King, Jiang Ziya, dan dunia Xuan Liang, Yuan Shi Tianzun tidak terlalu terkejut karena Yuan Shi Tianzun telah melihat Xuan Liang di surga 33 dunia, karena Anda dapat melihatnya ketika Anda melihat ke atas. 33 surga berbeda dengan ruang Jixian. Ruang Jichan dipisahkan oleh tembok. Jiang Ziya menghabiskan waktu yang lama dan bermaksud menggali melalui dinding itu. Tapi tidak ada penutup di atas San Xingtian, titik cahaya cemerlang di atas adalah langit berbintang, dan langit berbintang adalah dunia misterius. Karena tidak ada penutup, mengapa senior Yuan Shi Tianzun tidak pergi ke sana? Luo Zeng bertanya lagi. Yuan Shi Tianzun menyebutkan bahwa ada juga pintu masuk ke dunia Xuan Liang di 33 surga, tetapi pintu masuk tersebut dikendalikan oleh klan Yuanling, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke sana. Meskipun dunia misterius berada tepat di atas kepalamu, ada medan gaya tak terlihat 1 juta mil di atas kepalamu. Kekuatan lapisan dalam dan luar medan gaya ini tidak sama. Ketika materi apapun melewati medan gaya ini, karena tekanan kuat yang tidak seimbang akan tercabik-cabik, Yuan Shi Tianzun menjelaskan. Medan gaya ini ditemukan oleh Fuxi, jadi dinamai medan gaya tidak seimbang Fuxi dan seluruh medan gaya menutupi 33 langit. Satu-satunya tempat yang dapat melintasi medan kekuatan ini adalah jalan menuju surga, dan jalan ini secara alami dikendalikan oleh klan Yuanling, kata Yuan Shi Tianzun lagi. Itu dia, Luo Zeng mengangguk, menatap dinding. Kun bertanduk langit berbintang memiliki tanduk runcing tipis di kepalanya, dan nyala api digambar di tanduk runcing itu. Api. Pot emas Yuan Shi Tianzun senior, saya pikir pot emas harus dinyalakan oleh Kun bertanduk langit berbintang ini, kata Luo Zeng dengan pasti. Hanya ada gambar seperti itu di gubuk menara, dan pada gambar Jiao Kun di langit berbintang, secara alami ada sinar api. Penilaian seperti itu berdasarkan logika sederhana perlu dibuktikan. Yuan Shi Tianzun juga berkata sangat mungkin, tapi bagaimana membuktikannya? Bukti. Luo Zeng melihat keluar jendela. Melalui awan jiwa yang tebal, matanya tertuju pada gerbang kota di kejauhan. Setiap 66 jam, gerbang kota dibuka, dan 66 jam berikutnya, gerbang kota ditutup. Tidak sulit untuk membuktikannya, Tik Mahadewa di sini selama 66 jam. Jiwa-jiwa di luar tidak dapat memasuki gubuk ini, saya khawatir akan ada beberapa kecelakaan di tengah. Luo Zeng berbalik dan melihat ke langit berbintang Jiao Kun, warna yang bermartabat muncul di wajahnya. Tanpa terlalu banyak ragu, dia mengambil ya, dan meniup api di pot emas. Rumble, pintu Soul City mulai menutup kembali. Mungkin karena gerbang kota jiwa terus-menerus dibuka dan ditutup oleh Luo Zeng, jiwa yang awalnya kehabisan kebisingan tertunda beberapa saat sebelum mereka mengebor keluar dari tembok dan terus menari di kota. Di luar gerbang kota, Li Beixue, Feng Ge, Liu Hen dan yang lainnya tampak tidak bisa dimengerti. Luo Zeng dapat dengan bebas membuka dan menutup gerbang kota. Mengapa dia menutup gerbang? Apa yang terjadi? Wajah Feng Ge cemas, tetapi suasana hatinya masih tenang. Jiwa-jiwa itu tampaknya tidak dapat memasuki gubuk menara. Luo Zeng pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya, dia menunggu di sini. Di dalam gubuk runcing itu, masih ada sebatang lilin yang menyala, namun lilin itulah yang bersinar terang. Luo Zeng dengan hati-hati menjaga lilin, jika lilin padam, dia takut kehilangan kemungkinan untuk keluar. Di dalam dinding, jiwa-jiwa di awan jiwa, dikirim satu demi satu. Sebelumnya, Luo Zeng merasa ada banyak jiwa di kota jiwa, tetapi seiring berjalannya waktu, Luo Zeng menemukan bahwa jumlah jiwa sebelumnya tidak layak disebut dibandingkan dengan sekarang. Jiwa yang tersembunyi di dinding, seperti air yang mengalir dari aliran gunung, tidak pernah berhenti. Jiwa yang padat saling tumpang tindih, meremas setiap inci dari seluruh kota jiwa hingga penuh. Ketika Luo Zeng melihat ke jendela, kulit kepalanya juga mati rasa. Hah! Beberapa predator bergegas keluar dari awan jiwa, menyeret kecemerlangan emas pucat mereka, dan melahap ribuan jiwa dalam sekejap. Jiwa-jiwa tingkat terendah itu ditumpuk bersama, dan mereka tidak dapat dihancurkan sama sekali. Setengah jam kemudian, mata biru itu muncul lagi. Monster ini, yang tidak bisa melihat wajah aslinya dan bersembunyi di awan jiwa, adalah predator tingkat tertinggi, dan ketika dia mengulurkan tangannya, dia menangkap jiwa emas pucat itu. Setelah lebih dari 30 jam, adegan ikan besar makan ikan kecil dan ikan kecil makan udang akhirnya berhenti.
Ada jauh lebih sedikit jiwa di alun-alun, hanya sejumlah kecil jiwa emas pucat yang berkeliaran di sudut, menghindari makanan dari mata besar itu. Mungkin setelah makan, mata dari mata besar itu bertemu lagi di gubuk menara, sepertinya tahu bahwa Luo Zeng masih di gubuk menara, jadi dia mengulurkan tangannya lagi dan menyebar ke arah gubuk, lalu mengetuk jendela gubuk dengan jari-jarinya superior. Tanda tanya seru. Jari-jari kasar itu menusuk ringan beberapa kali, seolah mengingatkan Luo Zeng untuk memperhatikannya. Luo Zeng menaruh hampir semua perhatiannya padanya, di mana dia membutuhkan pengingatnya. Meskipun dia tahu bahwa orang ini tidak bisa masuk, Luo Zeng masih sedikit gugup. Setelah beberapa ketukan, nyanyian yang terdiri dari berbagai suara terdengar lagi di awan. Nyanyiannya sangat mengasyikkan pada awalnya, kemudian menjadi merdu, dan lambat laun ada sedikit kesedihan. Apakah itu suara nyanyian di awan jiwa? Luo Zeng bertanya. Seharusnya begitu, Yuan Shi Tianzun mengangguk. Jadi, apakah monster itu mengerti bahasa Sanskerta? Luo Zeng berkata lagi. Yuan Shi Tianzun terdiam beberapa saat, dan berkata itu memang mungkin. Monster ini telah mencari komunikasi, dan telah menyanyikan lagu aneh itu. Tapi baik Luo Zeng maupun Yuan Shi Tianzun tidak bisa mengerti. Setelah beberapa jam bernyanyi sesekali seperti ini, monster itu juga kehilangan kesabarannya, dan perlahan-lahan mereda, dan kota jiwa juga jatuh ke dalam kedamaian. Sedikit waktu berlalu, dan Luo Zeng menunggu dengan tenang. Ketika gerbang kota jiwa dikunci selama 66 jam, bintik-bintik cahaya berwarna di dinding tiba-tiba berfluktuasi satu demi satu. Mata Luo Zeng melebar, menatap gambar itu. Kun bertanduk langit berbintang yang dilukis di dinding benar-benar mulai bergerak, ia memutar ekornya, berjalan di sepanjang dinding sebentar, tiba-tiba terkelupas dari dinding, dan langsung menuju pot emas. Di tanduk kecil kepalanya, ada nyala api kecil yang menari. Singkong Jiaokun sama sekali tidak memperhatikan perubahan di gubuk menara, jadi dia langsung pergi ke tempat pot emas ditempatkan sebelumnya, tetapi ketika dia sampai di sana, dia menemukan bahwa pot emas itu hilang. Hah? Singkong Jiaokun mengeluarkan suara aneh. Sejak zaman kacau yang tak terhitung jumlahnya, posisi pot emas tidak berubah, mengapa sekarang hilang? Itu menoleh dan melirik, hanya untuk menemukan Luo Zeng di sudut. Hah? Singkong Jiaokun sedikit gelisah dengan kemunculan orang asing yang tiba-tiba. Luo Zeng melihat emosinya, dan kemudian dengan lembut mendorong pot emas beberapa meter jauhnya, dan berkata pada saat yang sama saya tidak punya niat jahat, saya hanya ingin berkomunikasi dengan Anda ketika Luo Zeng berbicara. Mata Singkong Jiaokun ada reaksi, dan lampu warna-warni terus berkedip di matanya. Kemudian ia terus mengucapkan kata-kata. Api. Dunia. Kamu. Aku. Mendengar kata-kata yang tidak berarti ini, mata Luo Zeng menunjukkan keterkejutan, sepertinya. Beradaptasi dengan bahasa kita, kata Yuan Shi Tianzun. Tapi aku hanya mengatakan satu kalimat. Luo Zeng terkejut. Metode beberapa makhluk berbeda dari kita, kata Yuan Shi Tianzun, mungkin Anda dapat mendengar seluruh bahasa dalam satu kata, dan penglihatan mereka berbeda dari kita. Setelah dua kata, dia akhirnya mengucapkan kalimat yang koheren. Kamu kembali terlambat, dia tidak menunggumu, sudah terlambat. Meskipun dia bisa berkomunikasi, Luo Zeng masih sedikit tidak jelas, jadi, mengapa kamu kembali terlambat? Dia telah menunggumu kembali, dan telah menunggu. Singkong Jiaokun terus mengulang. Kembali, Yuan Shi Tianzun dan Luo Zeng memiliki kilatan cahaya di hati mereka. Proses Luo Zeng menerobos awan jiwa dan mendapatkan ukiran 9 jiwa suci sama sekali berbeda dari yang lain. Dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan, dia tampak terlalu santai, dan rasanya seperti pulang ke rumah, jadi Yuan Shi Tianzun juga menduga bahwa mungkin masih ada kabut dalam kehidupan Luo Zeng yang belum dia lihat. Luo Zeng terdengar agak aneh di hatinya. Dia juga sangat yakin dengan pengalaman hidupnya sendiri, dan bahkan darah di tubuhnya telah diwariskan sepanjang jalan. Di kota jiwa, yang terlibat adalah jiwa, dan tidak ada hubungannya dengan darah. Jadi ketika Singkong Jiaokun mengatakan ini, reaksi pertamanya adalah mengakui orang yang salah. Kembali. Kamu bilang aku kembali ke kota jiwa? Tanya Luo Zeng. Singkong Jiaokun mengedipkan matanya dan sedikit menganggukkan kepalanya. Aku pernah ke sini sebelumnya. Luo Zeng bertanya lagi. Singkong Jiaokun sedikit mengangguk lagi. Bagaimana kamu menilai? Luo Zeng bingung. Hanya kamu yang bisa mendapatkan ukiran 9 jiwa suci, yang lain tidak bisa, kata Singkong Jiaokun singkat. Ketika Singkong Jiaokun mengatakan ini, Yuan Shi Tianzun menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas jadi seperti ini. Apa yang seperti ini? Luo Zeng bertanya dalam benaknya.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada saat itu saya mendapatkan ukiran 7 jiwa suci, yang seharusnya sangat langka di pantai seberang, bukan? Yuan Shi Tianzun bertanya balik. Iya, senior Yuan Shi Tianzun juga mengatakan bahwa seseorang mengambil 8 ukiran jiwa suci, jawab Luo Zeng. Orang itu adalah adik laki-laki saya, dan bakatnya selalu lebih baik dari saya, Yuan Shi Tianzun berkata dengan menyesal, tetapi setelah mendapatkan ukiran 8 jiwa suci, adik laki-laki itu menjadi depresi. Mereka yang bisa mendapatkan yang ke-9 suci ukiran jiwa, dan pilar jiwanya telah naik ke ketinggian 171 kaki, dan ketika dia akan melakukan perjalanan, dia dirobohkan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kata saudara junior Yuan Shi Tianzun itu adalah pemimpin Tongtian. Pada saat itu waktu, dia dan Yuan Shi Tianzun belum putus, dan mereka seperti saudara. Artinya, ukiran ke-9 Luo Zeng ragu-ragu. Orang lain tidak diizinkan untuk mendapatkannya sama sekali, lanjut Yuan Shi Tianzun. Luo Zeng mengangkat bahunya, dan tersenyum tak berdaya, sepertinya aku ingin mengenal diriku lagi. Singkong Jiaokun menggoyangkan ekornya, menjulurkan tanduknya, dan setelah mengguncang mulut panci emas pot emas sinar api di dalamnya telah dinyalakan, dan gerbang Soul City telah dibuka kembali. Itu hanya mengulangi pekerjaannya sendiri hari demi hari, meskipun kedatangan Luo Zeng sangat istimewa, itu tidak terlalu menarik. Ini mengibaskan ekornya dan kembali ke dinding. Tunggu, Luo Zeng maju selangkah dan menghentikan Singkong Jiaokun. Dia masih memiliki banyak masalah yang belum bisa dia selesaikan, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Kamu bilang aku kembali, lalu Anda harus mengenal saya siapa orang yang menunggu saya. Menunggu Anda adalah tuanku, dan Anda adalah orang yang ditunggu tuan. Setelah Singkong Jiaokun menjawab, dia melewati tangan Luo Zeng secara langsung. Itu bukan bentuk jiwa atau bentuk fisik, dan Luo Zeng tidak bisa menghentikannya sama sekali. Saat Sterrisky Jiaokun menggali ke arah dinding, itu berubah menjadi lukisan, dengan sedikit cahaya bersinar. Hei, itu tidak akan bergerak seperti ini. Jawaban macam apa itu? Setidaknya jelaskan dengan jelas. Luo Zeng berteriak ke dinding beberapa kali, tepat ketika Luo Zeng berencana menunggu 66 lagi jam, Sterrisky Jiaokun tiba-tiba menjulurkan kepalanya keluar dari dinding, dan kepalanya mengelus dinding dengan ringan. Bintik-bintik cahaya di dinding terus berkumpul, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi benda kecil berbentuk kunci. Kemudian kuncinya keluar dari dinding dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Ding-ding. Aku hanya pelayan jiwa yang menjaga kota jiwa untuk tuannya. Kamu pergi ke surga ke-33, ini akan membantumu menemukan tuannya. Setelah Singkong Jiaokun selesai berbicara, dia tenggelam ke dalam tembok dan tidak pernah keluar lagi. Luo Zeng mengambil kunci dan meletakkannya di depan matanya sebentar. Tidak ada yang spesial dari kunci ini, setidaknya secara tampilan sangat biasa saja. Luo Zeng tersenyum pahit, dan berkata ada begitu banyak kunci di dunia ini, beri aku kunci, siapa tahu itu bisa membuka kunci itu. Belum tentu, Yuan Shi Tianzun tersenyum tipis. Senior Yuan Shi Tianzun berarti. Yuan Shi Tianzun melanjutkan memang ada banyak kunci di dunia ini, tetapi tidak banyak di surga 33. Dia memiliki pemahaman alami tentang San Xingtian, dan dia bahkan memiliki beberapa kesimpulan barusan, dan sisanya adalah Luo Zeng pergi ke San Xingtian untuk memverifikasi. Luo Zeng mengangkat bahunya, mengulurkan tangannya sedikit, sebuah kotak biru mulai berkedip, dan kemudian melemparkan kuncinya ke dalamnya. Kemudian Luo Zeng pergi dari gubuk menara, ketika dia tiba di pilar jiwa, banyak yang jiwa yang hadir diam-diam memandangi Luo Zeng, lagi pula, Luo Zeng terlihat sangat berbeda dari yang jiwa ini sekarang. Aura yang dipancarkannya bahkan membuat yang Souls itu merasa ketakutan. Luo Zeng. Ketika Luo Zeng melewati pilar jiwa, suara Feng Ge terdengar. Ketika gerbang kota jiwa baru saja dibuka, Feng Ge sudah memasukinya, dia tidak memanjat pilar jiwa, tetapi menunggu dengan tenang di samping pilar jiwa. Setelah melihat bahwa Luo Zeng aman dan sehat, dia akhirnya menghela nafas lega. Maaf, saya tidak memberitahu Anda sebelumnya ketika saya menutup kota jiwa, kata Luo Zeng meminta maaf. Tidak peduli apa, dia tahu bahwa Feng Ge pasti menghabiskan 60 jam ini dalam kekhawatiran. Tanpa diduga, Feng Ge tersenyum sedikit dan berkata, saya pergi ke Sekte Pedang Xin Liu untuk menemui Anda, jadi tentu saja tidak apa-apa, tetapi ibu juga meminta saya untuk mengirimi Anda pesan, Permaisuri Nua telah datang ke Tiangong kami, dia ingin melihat Anda. Meskipun Istana Taitian telah menetap sementara, beberapa orang masih relatif pesimis. Lagi pula, sangat berbahaya bagi kekuatan super untuk tidak melibatkan siapapun di dalamnya.
Nuwa dari Lisan datang ke Istana Taitian, meski hanya sekedar berkunjung, namun juga membuat banyak orang merasa lega. Lagi pula, di antara banyak orang dalam gulungan itu, Permaisuri Nuwa dan Fuxi adalah yang terbaik di antara mereka. Yah, aku tahu, Luo Zeng menatap pilar jiwa, dan berkata, ayo juga. Feng Ge ingin menginjakkan kaki di 32 surga bersama Luo Zeng, tetapi Luo Zeng hanya melewatinya sekali. Pengadilan kota jiwa, dan Feng Ge mungkin terjebak di sini. Bahkan jika bakat Feng Ge bagus, tidak mudah untuk melewati Soul City dalam waktu singkat. Mengapa dia tidak menyadari hal ini? Feng Ge mengangguk, lalu melompat ke atas pilar jiwa. Setelah Luo Zeng keluar dari gerbang kota jiwa, bibirnya bergerak sedikit, dan dia sudah mengucapkan mantra sihir dan keluar dari sisi lain. Setelah masa rekonstruksi, Istana Taidi, yang semula hancur, hampir sepenuhnya dibangun kembali. Namun, Istana Taidi saat ini hanyalah penampilan yang dangkal, seperti dunia Fata Ana di masa-masa awal, dan formasi kuat seperti formasi pedang Sacai Yuanshen, yang telah lama dihancurkan. Di dalam Istana Naga, Gan Gaohan, Ning Suyuan, Lin Zanting, Qiu Yinhe, dan pakar lain dari Istana Matahari sedang menunggu di sini. Di atas Istana Naga, Fuxi dan Nuwa masing-masing memegang satu, dan mereka secara alami menunggu Luo Zeng. Terakhir kali saya datang ke sini, saya memuji kecerdikan Fata Ana di masa-masa awal. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan hancur hanya dalam beberapa tahun. Sayang, wajah cantik Permaisuri Nuwa menunjukkan jejak kesedihan. Ini hanya lingkaran ilusi, aku bisa mengaturnya kapan saja. Anak laki-laki Luo Zeng belum mundur dari sisi lain, jadi aku akan mengaturnya. Fuxi mengambil kata-kata Nuwa. Mata Gan Gaohan berbinar, dan dia segera berkata, jika Kaisar bersedia membuat lingkaran sihir, itu akan menjadi kehormatan besarku di Istana Surgawi. Tapi Nuwa menatap Fuxi dengan santai, dan berkata pada saat yang sama, apa yang kurang dari Istana Surgawi bukanlah yang kuat. Lingkaran sihir, tetapi untuk melawan keadaan abadi, lingkaran sihir tidak akan membantu. Fuxi merasa malu untuk pamer setelah menerima tatapan seperti itu dari Nuwa. Nuwa memang benar, tidak ada seorang pun di gulungan itu yang bertanggung jawab, sekuat apapun lingkaran sihir itu, tidak ada artinya, paling-paling hanya bisa menunda serangan lawan. Saat berbicara, suara penjaga tiba-tiba datang dari gerbang Istana Naga. Luo Zeng, Gunung Tai, di sini. Ketika Luo Zeng memasuki Istana Naga, semua orang di aula fokus padanya. Misalnya, Qiu Yinhe, Hai Lao, dan lainnya melihat pandangan pertama Luo Zeng, dan merasa bahwa Luo Zeng telah mengalami beberapa perubahan penting. Di matanya yang cerah, ada aura yang sangat tebal. Jika Anda saling memandang, ada perasaan tumpul yang samar. Hanya setelah jiwa membuat kemajuan besar, akan ada perasaan yang menakjubkan. Luo Zeng, apakah kamu lulus uji coba kota jiwa? Qiu Yinhe tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia telah membayangkan bahwa Luo Zeng akan dapat melangkah ke tanah kesedihan pedang dalam beberapa tahun. Tetapi sekarang, dalam waktu singkat, bahkan kota jiwa telah berlalu. Secara teoritis, Luo Zeng juga bisa hidup sejajar dengan dirinya sendiri dalam hal kultivasi. Yah, Luo Zeng mengangguk saat dia berjalan. Begitu cepat. Aku ingat beberapa hari yang lalu, Luo Zeng juga memasuki surga ke-18, dan sekarang dia telah mencapai alam jiwa suci. Apakah ini tidak mungkin? Gan Gaohan juga menatap Luo Zeng dengan wajah tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja berdiskusi dengan Luo Zeng beberapa hari yang lalu tentang masalah pergi ke surga ke-33, dan sekarang dia telah melewati kota jiwa, yang juga selirian yang sedang. Duduk di paling kiri pingsan sambil tersenyum, Feng Ge, gadis itu, bahkan tidak mengambil inisiatif untuk memberitahuku. Semua orang di Tiangong tahu bahwa Luo Zeng telah menjadi jiwa suci, dan mereka senang dan sedikit kecewa. Lagi pula, kalian semua yang hadir tidak terlibat dalam ujian, dan mereka hanya berada di alam jiwa suci. Hanya butuh beberapa tahun bagi seorang junior untuk mengejar mereka. Bukankah itu berarti hidup mereka sia-sia? Semua tahun-tahun ini. Luo Zeng telah melihat Permaisuri Nuwa, penguasa manusia. Luo Zeng melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Fuxi mendengus agak bangga, sementara Nuwa tersenyum ringan dan berkata, sudah berapa kali Luo Zeng mencapai alam jiwa suci. Qiu Yinhe dan yang lainnya telah melupakan masalah ini. Jika Luo Zeng hanya menggunakan 4 pencapaian alam jiwa suci 5 kali, saya khawatir itu akan membuat rekor di dunia ibu. Sekali, jawab Luo Zeng. Setelah mendengar jawaban Luo Zeng, Selirian mengangkat alisnya dengan keras. Dia tahu bahwa Dong Huang membutuhkan lebih dari 10 kali untuk mencapai alam jiwa suci.
Hati banyak pria kuat di seluruh istana naga menyusut dengan hebat. Sekali, adakah yang pernah berhasil melewati Soul City? Tampaknya ada lebih dari kekacauan ini, dan tidak pernah ada. Bahkan Fuxi tampak seperti monster. Melihat Luo Zeng, dia menatap dan berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar mencapai alam jiwa suci sekali?" Permaisuri Wa tampak jauh lebih tenang, tetapi dia terus bertanya berapa banyak ukiran jiwa suci yang kamu punya. Ketika Luo Zeng mendapatkan ukiran jiwa suci, banyak jiwa yang di kota jiwa memperhatikan, dan jiwa yang itu pasti akan melapor ke klan, dan masalah ini tidak dapat dirahasiakan. 9 cara, jawab Luo Zeng lagi. Ada keheningan lagi di istana Raja Naga, tapi segera mendidih. Luo Zeng, apakah kamu benar-benar mendapatkan ukiran 9 jiwa suci? Aku hanya punya 1. Kebanyakan dari kita tidak memilikinya. Di antara banyak veteran Dong Huang Taiyi, hanya Ning Suyuan memiliki 1 ukiran jiwa suci. Karena ukiran jiwa suci ini, jiwanya jauh lebih kuat dari alam jiwa suci lainnya. Dan seberapa kuat Luo Zeng akan mendapatkan segel 9 jiwa suci? Tidak ada yang pernah mendapatkan ukiran 9 jalan jiwa suci. Kamu tidak menyombongkan diri, kan? Fuxi berkata dengan mata terbelalak. Nuwa yang awalnya tenang juga menunjukkan sedikit kesalahan, dan kemudian berkata, "Zeng cobalah untuk melepaskan tekanan jiwa." Dia percaya kata-kata Luo Zeng, tetapi masih ingin melihat jiwa orang yang terukir 9 jiwa suci betapa kuatnya. Luo Zeng juga baru saja menarik diri dari sisi lain, dia hanya merasa bahwa dia memiliki rasa kelimpahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat jiwa yangnya. Oke, Luo Zeng menutup matanya sedikit dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia menghembuskan napas, matanya tiba-tiba terbuka, dan jiwa yang menakutkan meledak. Kesembilan ukiran itu terhubung menjadi satu kesatuan, terus beredar di jiwanya. Nafas jiwa itu dengan cepat membentuk paksaan yang menakutkan, memenuhi seluruh istana naga. Semua orang kuat di Tiangong hadir, kecuali Fuxi dan Nuwa. Ketika mereka merasakan nafas ini, mereka tertindas untuk sementara waktu dan tidak bisa bernafas. Oke, sangat kuat. Qiu Yinhe terkejut, dan bahkan diam-diam tersenyum pahit. Dia masih berpikir sekarang, terlepas dari kekuatannya, basis kultivasinya sekarang sejajar dengan dirinya sendiri. Tetapi sekarang tampaknya apa yang dia pikirkan masih terlalu sederhana di luar istana naga, ada semua penjaga yang baru dikerahkan, dan basis kultivasi mereka tidak ada yang rendah. Ketika tekanan jiwa Luo Zeng yang tak terlihat melonjak ke langit, para penjaga tiba-tiba merasa bahwa ada binatang purba di istana naga, mereka seperti jatuh ke gudang es, kaki mereka lemah, dan mereka langsung berlutut di tanah satu persatu, bergerak tak berdaya. Pemaksaan jiwa ini hanya berlangsung selama beberapa napas. Mata Luo Zeng sedikit tertutup, dan semua napas dikumpulkan kembali. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya telah kembali normal. Aku belum pernah melihat seseorang dengan ukiran 9 dao jiwa suci, tapi Luo Zeng, jiwamu sudah begitu kuat sebelum kamu memasuki gulungan gambar. Jika kamu memasuki gulungan gambar, kekuatanmu mungkin akan naik ke tingkat lain. Saya menantikannya, seru permaisuri Nuwa. Fuxi jarang mengejek Luo Zeng, dan wajahnya bahkan sedikit mendung. Dia tidak pernah terlalu yakin tentang Luo Zeng. Tetapi jarak antara Luo Zeng dan dirinya sendiri masih sangat besar, dia tidak pernah berpikir bahwa anak ini akan mendekatinya dengan kecepatan seperti itu. Dalam beberapa hari, apakah Anda benar-benar akan melampaui diri Anda sendiri? Fuxi tidak bisa menerima kenyataan ini. Saya juga berharap untuk menginjakkan kaki di 32 surga secepat mungkin dan menjadi orang dalam gulungan itu, kata Luo Zeng. Nuwa sedikit mengangguk, lalu berkata, "Saya mendengar bahwa Luo Zeng, Anda telah memanggil Kaisar Timur sendiri. Mungkinkah Anda benar-benar telah menemukan ras manusia di sisi lain? Bisakah Anda membiarkan saya bertemu?" Melaporkan pertahanan Kaisar Timur melawan musuh, Nuwa secara alami sangat prihatin dengan masalah ini. Luo Zeng dapat menemukan kuil Keitian, secara alami karena spesies rahasia darah tetap 6 pola. Hanya saja tujuan Luo Zeng mendapatkan benih ini adalah untuk memperbanyak darah para dewa kuno. Bahkan jika Nuwa tidak pernah bertanya, Luo Zeng akan mengambil inisiatif untuk melaporkan. "Aku memang menemukan mereka, dan aku juga menemukanmu, Permaisuri Nuwa," jawab Luo Zeng. Di murid Nuwa yang penuh kebijaksanaan, ada sedikit kejutan. Ketika Gan Gaohan mengatakan bahwa ada Dewa Dong Huang yang identik di samping Luo Zeng, Nuwa sedikit aneh, mungkinkah ada Dewa Nuwa lainnya? Karena Gan Gaohan tidak menjelaskannya dengan sangat jelas, Nuwa hanya bisa membuat kesimpulan sederhana. Luo Zeng mentransmisikan suara ke dunia batin. Setelah beberapa saat, 3 sosok samar melayang keluar dari kepala Luo Zeng.
Dua di kiri dan kanan adalah Nuwa dan Fuxi, sedangkan Yuan Shitianzun di tengah. Tubuh utama Nuwa dan Nuwa saling berhadapan, dia menatap orang yang aura, penampilan, dan sikapnya persis sama dengannya, dan ekspresi wajahnya juga cukup aneh. Fuxi juga mengerutkan kening, menatap Fuxi sendiri. Aura bebas dan mudah yang unik baginya juga bisa dirasakan pada diri Fuxi itu sendiri. Kamu adalah aku, tanya Nuwa. Dewa Nuwa sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, ya, saya pernah mendengar bahwa, ketika kami menurunkan begitu banyak benih, dengan lisan sebagai kepala kudanya, Anda sangat kuat. Apakah Anda mengangkangi diri sendiri? Atau kamu memujiku? Bagaimana? Nuwa tersenyum tipis. Semuanya ada di sana, kata Nuwa sendiri sambil tersenyum. Tampaknya sangat mudah bagi kedua Nuwas untuk bergaul satu sama lain, sementara kedua Fuxi itu menatap dengan mata terbelalak, ada suasana canggung dalam keheningan ini. Pada saat ini, Yuan Shitianzun mulai memperkenalkan dirinya, dan secara kasar berbicara tentang situasi umat manusia di sisi lain dengan Nuwa. Ketika Fuxi mendengar bahwa senjata peradaban dibawa oleh Luo Zeng, wajahnya menunjukkan ekspresi tertekan lagi. Sejauh menyangkut situasi saat ini, Luo Zeng menjadi semakin penting bagi umat manusia. Ketika saya menanam benih ini, saya benar-benar punya firasat, kata Yuan Shitianzun, jika bukan karena peradaban Yuanling ikut campur, saya khawatir ras manusia memiliki keunggulan absolut, tapi sayang sekali. Mampu menyebarkan ras-ras manusia juga merupakan celah yang ditemukan Yuan Kors. Meskipun ras lain juga memanfaatkan celah ini pada waktu itu, jauh dari rencana menyeluruh Yuan Shitianzun. Klan Yuanling bereaksi relatif lambat, tetapi klan ini bergerak pada saat kritis dan langsung menggunakan Senong, Jisuanyuan, dan Dijun, yang hampir merenggut separuh umat manusia. Dan dengan bantuan klan Yuanling, separuh negara ini berpotensi menjadi penguasa dunia ibu. Meski lisan tidak lemah, tapi sekarang dua pembangkit tenaga listrik di istana juga terjebak di sisi lain, kekuatan keseluruhannya masih sedikit lebih lemah. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang kembali, kata Fuxi tiba-tiba. Yuan Shitianzun, Nuwa dan Fuxi semuanya menatap Fuxi, sepertinya Fuxi telah membuat beberapa penemuan penting. Aku datang ke sini kali ini untuk meminta sesuatu pada Luo Zeng, lanjut Fuxi. Luo Zeng mengedipkan matanya, dan bertanya dengan wajah bingung, apa yang kamu inginkan? Roh asal caotik emas itu, kata Fuxi. Menyebutkan caotik origin spirit emas, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat ke atas. Ketika dia pertama kali melihat roh sumber kekacauan emas ini, Luo Zeng penuh dengan harapan, tetapi dia tetap memikirkannya, dan tidak mengetahui kegunaan dari benda ini. Sepertinya itu tidak dapat digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri. Untuk mengetahui tujuan dari hal ini, Luo Zeng juga meninggalkan beberapa untuk Luo Yan, dan dia segera bertanya, Senior Fuxi, apakah Anda menemukan cara untuk menyerap roh sumber kekacauan emas? Fuxi memberi Luo Zeng tatapan putih. Apa yang ingin saya serap? Roh sumber kekacauan emas bukanlah hal yang memperkuat dirinya sama sekali, tetapi digunakan untuk bekerja sama dengan cincin kedatangan. Cincin kedatangan, Fuxi berkata. Begitu, Yuan Shitianzun, Nuwa, wajah mereka semua penuh warna berbeda. Kristalisasi yang dihasilkan oleh Chaotic Source Spirit setelah kedatangannya dapat membawa efek penguatan yang sangat besar ke Beyond Realm. Ini adalah berita yang didapat Nuwa dari pohon pengikat darah 6 pola, dan berita ini memang diturunkan oleh Yuan Shitianzun. Namun, cincin kedatangan dan roh sumber caotik emas yang lahir di roh sumber caotik tidak diketahui oleh ras manusia sisi lain yang dipimpin oleh Yuan Shitianzun. Ketika Permaisuri Nuwa melihat bahwa Yuan Shitianzun agak aneh, dia segera bertanya, Senior Yuan Shitianzun tampaknya tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada laut sumber caotik, dan klan Yuanling menggunakan cara untuk mengganggu roh sumber caotik. 12 cincin kedatangan muncul, 6 di antaranya jatuh ke tangan Senong, 3 jatuh ke tangan Hei Chuan, dan 3 lainnya diambil oleh Kaisar Si, tapi Advent dan Chaotic Origin Spirit Emas. Setelah Nuwa selesai berbicara, mata Nuwa, Fuxi, dan Yuan Shitianzun tampak bertatahkan bintang. Melihat mata mereka bertiga, Nuwa juga tertegun sejenak, namun dia mengabaikan keinginan makhluk di sisi lain untuk turun. Makhluk di sisi lain tidak bisa turun dari sisi lain besi ini. Hukum selalu ada sejak peradaban Yuanling, dan tidak ada yang pernah melanggarnya. Sampai batas tertentu, itu berarti kebenaran tidak bisa dilanggar. Ketika Yuan Shitianzun mendengar berita itu, hatinya hampir bisa dikatakan ngeri, dan dia bertanya pada saat yang sama, cincin ini adalah cincin keturunan. Apakah benar ada makhluk dari sisi lain yang turun melalui ini? Iya, Fuxi mengangguk,
Shen-Nong mencoba untuk turun ke bulan Huonu sebelumnya, tetapi Moon Huonu yang turun dilenyapkan oleh kebenaran. Melalui ingatan Lei Qi, dia melihat pemandangan bulan Huo Nu menurun. Dihancurkan oleh kebenaran. Yuan Shi Tianzun mengerutkan kening, ini berarti larangan itu belum dicabut. Faktanya, masalah terbesar bagi makhluk dari sisi lain untuk meninggalkan sisi lain bukanlah kedatangan itu sendiri. Yuan Shi Tianzun telah memanfaatkan beberapa peluang dan celah di sisi lain dapat menjatuhkan makhluk. Tapi tidak peduli apa yang turun, hasilnya akan dilenyapkan oleh kebenaran, dan kedatangan seperti itu tidak ada artinya. Kemudian, ketika Yuan Shi Tianzun menemukan celah lagi, dia tidak lagi mencoba untuk turun, tetapi menyebarkan benih ras manusia. Baru kemudian klan Lisan, Tiangong, Yuxiong dan Shen-Nong alasan untuk dilenyapkan sebenarnya. Itu seharusnya adalah kurangnya roh sumber kekacauan emas di tangan Luo Zeng. Fuxi menambahkan jika cincin Advent bekerja sama dengan roh sumber kekacauan emas, itu harus dapat melarikan diri dari pemusnahan kebenaran dan menyelesaikan keturunan yang sebenarnya. Luo Zeng mengulurkan tangannya. Dengan lembut dengan jentikan, segenggam Chaotic Origin Spirit emas merah muncul di tangannya, dan dia berkata dengan heran, saya tidak berharap Chaotic Origin Spirit ini memiliki efek ini. Fuxi melangkah maju, mengulurkan tangannya dari Luo Zeng meraih Chaotic Origin Spirit emas, dan segera berkata dengan bersemangat, ini hanya kesimpulan, dan kita harus mengkonfirmasinya selanjutnya. Sebelum datang ke Tiangong, Fuxi sudah melakukan persiapan. Satu-satunya hal yang hilang sekarang adalah Chaotic Origin Spirit emas di tangan Luo Zeng. Penguasa manusia senior, apa yang kamu rencanakan untuk datang? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan segera tahu, Fuxi terkekeh, melemparkan roh sumber Chaotic emas di tangannya, dan duduk bersila di tangga di sebelahnya. Posisi anak tangga di kedua sisi Dong Huang sebenarnya diperuntukkan bagi Gan Gaohan dan Ning Suyuan. Sekarang Nuwa dan Fuxi ada di sini secara langsung, Gan Gaohan dan Ning Suyuan secara alami memberi jalan, yang dianggap sebagai kesopanan. Setelah Fuxi memasuki Samadhi, Dewa Fuxi di atas kepala Luo Zeng berkata, bagaimana perasaan saya bahwa replika ini lebih bau dari saya. Di bekas peradaban No. 77, Fuxi juga orang yang begitu sombong sehingga dia tidak bisa tidak hidup di dunia. Bakatnya memang top notch, dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Ketika Nuwa sendiri dan Nuwa mendengar ini, mereka berdua tersenyum, mereka secara alami mengenal kepribadian Fuxi dengan sangat baik. Sementara semua orang menunggu, Luo Zeng bertanya, permaisuri Nuwa, saya tidak tahu bagaimana situasi Dong Huang dan Ying Lao di sisi lain. Menyebutkan Dong Huang, Nuwa, Gan Gaohan dan yang lainnya semua memiliki wajah muram. Setelah Nuwa tiba di Istana Naga, dia sudah memberitahu mereka tentang situasi Kaisar Timur. Ketika Luo Zeng bertanya, dia dengan sabar menjawab lagi, ketika lelaki tua itu terjebak di pantai seberang, saya tahu bahwa Kaisar Timur mengirim pesan dari pantai seberang setelah undangan, saya mengikutinya untuk menyelamatkan lelaki tua itu. Dong Huang sangat ingin menyelamatkan orang, dia benar-benar memasukkan dirinya ke dalamnya. Sebenarnya, beberapa waktu lalu, Nuwa hanya selangkah singkat menyelamatkan Dong Huang, tapi pada akhirnya, itu gagal. Bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan Ying Tua dan Dong Huang dari masalah. Kali ini Nuwa dan Fuxi datang ke sini, di satu sisi, untuk menyampaikan berita tentang cincin Advent dan roh asal kekacauan emas, dan di sisi lain, untuk menyampaikan berita Kaisar Timur. Arti dari lisan sama dengan yang dipikirkan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik Tiangong, yaitu orang yang membawa Tiangong pindah ke lisan. Gan Gaohan tidak setuju dengan masalah ini, bagaimanapun, memindahkan seluruh istana Taitian ke lisan untuk berlindung akan memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam semua aspek, dan masalah ini akan memakan waktu untuk dipertimbangkan. Luo Zeng telah melewati istana jiwa. Jika dia melewati tanah tulang kesengsaraan, dia akan dapat mengenai gulungan abadi. Kami telah menambahkan orang lain dalam gulungan ke Tiangong, tetapi dia dapat menyelamatkan Kaisar Timur. Qiu Yin tidak jauh dari River tersenyum. Setelah zaman kuno, tidak ada yang menjadi orang dalam gulungan itu dan melangkah ke alam keabadian. Jika Luo Zeng mencapai alam abadi, itu mungkin mengguncang seluruh dunia ibu. Jika saya bisa melangkah ke 33 hari, saya pasti akan pergi untuk menyelamatkan Dong Huang dan hidup sesuai dengan kultivasi pendahulu Qiu Yinhe. Luo Zeng mengangguk. Qiu Yinhe mengangguk, dengan sedikit kelegaan di senyumnya. Pada saat ini, Fuxi tiba-tiba membuka matanya, dan dia mundur dari pantai seberang. Dengan kedua tangannya bersatu, dia mengulurkan tangan dan menjentikkan dengan ringan. Cincin Advent melayang tidak jauh di depannya, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan Chaotic Source Spirit. Roh sumber kekacauan merah emas telah mencapai cincin kedatangan.
Saat roh asal caotik merah emas menyentuh cincin Advent, roh asal caotik emas meleleh dengan cepat, berubah menjadi jejak cairan emas, yang mengalir di sekitar cincin Advent. Segera, cincin Advent juga berubah menjadi emas murni. Bas! Saat cincin kedatangan bergetar, makhluk kecil muncul di bawah. Makhluk ini hanya seukuran kepalan tangan, merupakan anak guk-guk dengan rambut cerah, dan penampilannya sangat lucu. Lucu itu lucu, tetapi ketika semua orang di Tiangong melihat anak guk-guk ini, mereka semua terlihat sangat berhati-hati di wajah mereka. Aura anak guk-guk ini sangat kuat, tidak kalah dengan Nuwa dan Fuxi. Apakah aku turun? Guk-guk kecil itu membuka matanya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Itu turun? Kata Fuxi sambil menatapnya, dengan sedikit kegugupan di wajahnya. Meskipun menurut bos kapal, langsung menggunakan Ring of Advent akan memicu hukuman kebenaran, tetapi menggunakan roh sumber kekacauan emas ini seharusnya bisa menghindarinya. Tapi ini adalah upaya pertama, dan Fuxi adalah tidak yakin. Ini adalah dunia di bawah. Orang-orang ini sepertinya tidak lemah. Anak guk-guk itu melihat sekeliling. Anak guk-guk itu adalah makhluk dari sisi lain surga 33, dan itu milik klan Guk-Guk Guatian. Guk-Guk Guatian ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fuxi. Setelah Fuxi memasuki surga ke-33, ia telah mengikuti Fuxi. Karena itu adalah makhluk dari pantai seberang, ia tidak pernah memasuki dunia ibu, dan pemahamannya tentang dunia ibu didasarkan pada narasi Fuxi. Ia mengira dunia ibu penuh dengan makhluk lemah, tetapi orang-orang di istana ini semuanya sangat kuat. Dunia ibu lebih besar dari yang kamu bayangkan, Fuxi tertawa. Begitu kata-kata Fuxi jatuh, gelombang tak terlihat datang dari puncak Gunung Tai. Kekuatan bergelombang begitu kuat sehingga Master Tiangong dengan indera penciuman yang tajam dapat dengan jelas merasakannya, dan bahkan banyak orang dari sisi lain dan bahkan orang biasa juga menyadarinya, dan mereka tanpa sadar menatap Tiangong. Wajah guk-guk kecil itu tiba-tiba menjadi pucat, dan rasanya kekuatan itu diarahkan pada dirinya sendiri. Wajah Fuxi juga menjadi serius, dan pada saat yang sama dia bergumam, aku seharusnya tidak. Lagi pula, energi kebenaran yang mampu menghancurkan langit dan bumi hanya melewati kepala mereka, dan kemudian dengan cepat pergi tanpa mendarat di Guk-Guk Guatian. Wow, setelah menyadari bahwa krisis telah berlalu, Guatiango tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Selesai. Fuxi juga menghela nafas lega. Kegembiraan yang tak terkendali juga muncul di wajah Nuwa, Fuxi dan Yuan Shi Tianzun. Apa artinya datang? Mereka tahu lebih baik daripada orang lain. Jika senior Yuan Shi Tianzun dapat datang ke dunia ibu, dia mungkin dapat memimpin situasi keseluruhan dan memimpin umat manusia untuk meremajakan, kata Permaisuri Nuwa sambil tersenyum. Saya hanya tidak tahu di mana senior Yuan Shi Tianzun berada terletak di Sanxingtian. Jika saya bergabung dengan Kaisar Shi, mungkin kami dapat membantu Anda keluar dari masalah. Sekarang ada cara untuk turun, tapi masih ada masalah yang lebih besar. Para pahlawan umat manusia ini juga terjebak, dan mereka terjebak dalam waktu yang lama. Sejak begitu banyak era kacau, Yuan Shi Tianzun telah melakukan upaya besar, tetapi setiap upaya sia-sia, dan akhirnya sia-sia. Yuan Shi Tianzun tersenyum kecut, kami terjebak di wilayah Yuking. Ketika kata Qingjing datang keluar, pupil Nuwa dan Fuxi menyusut tajam, dan sudut mata Guk-Guk Guatian yang mengikuti Fuxi juga berkedut. 33 tingkat Sanxing dibagi menjadi 3 alam-alam Taiking, alam Sangqing dan alam Yuking. Meskipun Guatiango ini adalah makhluk dari pantai lain di surga Sanxing, ia termasuk dalam alam Taiking terluar. Di matanya, pria yang bisa memasuki alam Sangqing sangat mesum, dan lelaki tua di depannya ini benar-benar lari ke alam Yuking. Tempat-tempat itu hanya ada di berbagai legenda, setidaknya Guatiango belum pernah mendengar ada orang yang masuk atau keluar hidup-hidup. Sebelum peradaban manusia lahir, peradaban Yuanling relatif tercerahkan. Bahkan akan membantu peradaban lain yang baru saja memasuki sisi lain. Namun, premis dari bantuan semacam ini adalah bahwa peradaban tersebut tidak dapat mengancam keberadaan peradaban Yuanling. Bagaimanapun, peradaban Yuanling memiliki keunggulan penggerak pertama, dan kekuatannya lebih dari 1,5 bintang lebih kuat dari peradaban lain. Faktanya, ide Finalian telah dikemukakan di beberapa era kekacauan pertama, tetapi ada konsensus dalam peradaban Yuanling. Mereka berpikir bahwa mengakhiri yang terakhir pada awalnya adalah ide yang sangat konyol. Seluruh peradaban Yuanling, naik turun, menggunakan sikap bercanda untuk mengamati perjuangan peradaban lain di sisi lain berulang kali. Hingga lahirnya peradaban manusia, peradaban Yuanling lahir dengan rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti surga 33, sebagian besar peradaban dapat menginjakan kaki di dalamnya,
yang cukup untuk membuktikan kekuatan mereka bahkan Dewa Kuno Kekacauan dan bahkan Raja Sayap, tidak mudah untuk masuk jauh ke dalamnya. Sejauh ini, hanya 7 atau 8 ras yang telah menembus lapisan terdalam alam Yuking, dan 7 atau 8 ras ini semuanya adalah eksistensi yang sangat kuno, hampir semuanya merupakan ras legendaris. Ini juga alasan mengapa Gua Tiangou terkejut ketika mendengarnya. Ketika saya memperoleh informasi unik melalui pohon penstabil darah 6 pola, saya percaya bahwa ras manusia kita luar biasa, tetapi saya benar-benar tidak berharap para senior pergi ke Jade Clear Realm. Mata Nuwa berkaca-kaca, bersinar. Wajah Yuan Shi Tianzun tenang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sebenarnya, bukan karena para pendatang baru telah melampaui peradaban manusia kita, tetapi peradaban Yuanling tidak lagi memberikan kesempatan ini. Nuwa juga mengangguk dengan tegas, jika benar itu. Jika jalan ketertiban yang sah diselesaikan sebagaimana diatur, maka seluruh kekacauan tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Yuan Shi Tianzun berkata dengan senyum tipis sebenarnya, belum tentu. Tingkat kekacauan di seluruh kekacauan akan meningkat selamanya, dan tidak mungkin berkurang. Menurut rencana sah mereka, itu hanya akan sangat menunda kekacauan segala sesuatu di seluruh dunia. Aktivitas terus-menerus cenderung kacau, dan mulai dari dimulainya kembali putaran kekacauan, tingkat kekacauan terus meningkat. Jika hukum keteraturan peradaban Yuanling hanya dapat bertahan dari 10.000 makhluk, tingkat kekacauan secara alami akan menjadi sangat lambat, tetapi selama ada satu makhluk hidup yang hidup, tingkat kekacauan akan meningkat mungkin setelahnya. Ribuan setelah 10.000 zaman kacau, akhirnya akan datang lagi. Oleh karena itu, di mata Yuan Shi Tianzun, hukum-hukum peradaban Yuanling bukanlah solusi, tetapi cara untuk menunda, dan apa yang harus datang tetap akan terjadi, datang. Mendengar kata-kata Yuan Shi Tianzun, Nuwa, Fuxi, Luo Zeng, Gan Gaohan dan lainnya yang hadir juga tiba-tiba menyadari bahwa meskipun orang-orang ini berdiri kokoh di jalan akhir, masih ada beberapa yang setuju dengan hukum ketertiban. Tao berpikir bahwa cara ketertiban adalah cara, tetapi itu terlalu kejam. Setelah Yuan Shi Tianzun membuat analisis seperti itu, mereka secara alami memahami bahwa Jisuan Yuan dan Senong memilih jalan yang salah sejak awal. Dan jalan ini pasti akan gagal. Sayang sekali keluarga Lishan dan keluarga Dihong masih terobsesi dengan itu, Gan Gaohan menggelengkan kepalanya. Fuxi berkata dengan kosong, beberapa orang seperti ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk bangun secara spontan. Orang-orang seperti itu hanya dapat dibangunkan oleh orang lain. Mendengar apa yang dikatakan Fuxi, Gan Gaohan menunjukkan pancaran kegembiraan di wajahnya, sulit tidak, apakah Lishan berencana untuk bergerak? Setelah Tai Tiangong dan klan Yuxiong mematahkan kulit mereka telah membuat perkelahian kecil, dan Lishan tidak pernah bergerak langsung karena peraturan, dan karena ini, Jinwu melancarkan serangan kejutan, hampir mengalami pemusnahan. Pasti bohong untuk mengatakan bahwa orang-orang di Tiangong tidak memiliki kebencian di hati mereka. Hanya saja saat Dong Huang terjebak, dia tidak punya pilihan lain selain bertahan. Tetapi jika Lishan keluar, mereka akan senang melihatnya. Jika Lishan tetap menyerah, mereka secara alami akan menggertak mereka. Nyatanya, kali ini serangan klan Golden Crow sudah berarti bahwa deklarasi perang telah dimulai. Yang paling penting adalah rencana mereka kali ini, kami tidak tahan lagi, kata Nuwa. Konspirasi. Saya tidak tahu apakah ada klan Xiong dan rencana apa yang mereka miliki. Gan Gaohan bertanya dengan hati-hati. Mereka menggunakan nyala api yang sangat aneh untuk membakar di negara bagian utama di dunia induk. Nyala api ini tidak dapat membakar yang kuat di alam sumber caotik, tetapi makhluk umum di pantai lain dan di bawah pantai lain tidak memiliki kemungkinan untuk melawan sama sekali. Mereka sudah satu demi satu, api dilepaskan di 300 negara bagian. Lanjut Nuwa, apa? Mereka melakukan hal yang begitu kejam dan tidak manusiawi. Mengapa? Hanya untuk membersihkan negara besar ini. Apakah Dihong gila? Orang kuat Tiangong juga menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Bahkan mengandalkan kekuatan besar, mereka tidak dapat melakukan pembantaian yang tidak berarti. Ketika semua orang masih bingung, Hai Lao di sisi paling kiri istana naga tiba-tiba mengucapkan dua kata, Hantu King, tujuan mereka mungkin ini. Nuwa mengangguk ke Hai Lao, menunjukkan bahwa tebakannya benar. Setelah pengingat Hai Lao, orang-orang kuat di Tiangong segera bereaksi. Membangkitkan emosi negatif di dunia ibu. Apakah mereka mendapatkan Gui King? Tujuan keluarga Dihong adalah untuk mengendalikan seluruh dunia ibu melalui Gui King. Rasa krisis di hati setiap orang tiba-tiba meningkat. Sekarang Tiangong dan Lishan dapat bersatu dengan beberapa kekuatan super lainnya untuk melawan Yuxiong dan Senong, hasilnya tidak dapat diprediksi,
lagi pula, ini termasuk dalam level pertempuran yang sama. Tetapi jika Kaisar Hongxi mengendalikan dunia induk, itu berarti dia langsung melancarkan perang dari tingkat yang lebih tinggi, dan serangan pada tingkat itu pada dasarnya tak tertahankan. Meskipun Gui King adalah inkarnasi dari emosi negatif di dunia ibu, bagaimanapun juga itu hanyalah inkarnasi. Apakah itu benar-benar dapat mengguncang kehendak dunia ibu hanyalah sebuah tebakan, dan masih belum diketahui apakah itu akan terwujud. Don jangan sabar, semuanya, kata Nuwa. Dia mengangkat tangannya dengan gerakan menenangkan. Sebagai tempat kelahiran dari putaran kekacauan ini, dunia ibu memiliki kemauan yang tinggi dan sulit dipahami. Tapi sejak kelahiran Gui King, banyak orang yang berwawasan luas telah membayangkan bahwa melalui emosi negatif dari dunia ibu, mereka mungkin dapat mengendalikan dunia ibu itu sendiri setiap orang. Sebelumnya hanya sebuah hipotesis, tetapi sekarang Kaisar Hongxi telah memulai mencoba. Sepertinya situasinya tidak optimis, desah seseorang. Banyak orang memiliki beberapa warna suram di wajah mereka. Luo Zeng, yang diam di samping, tiba-tiba tersenyum dan berkata situasinya mungkin tidak seoptimis yang dipikirkan semua orang. Sekarang kita memiliki cincin Advent, kita bahkan bisa turun ke yang kuat di sisi lain. Di mana yang kuat di sisi lain? Nuwa menatap Luo Zeng, dengan ekspresi bertanya di matanya yang indah. Kita bisa datang ke Jiangxia, Warriors King yang kusebutkan pada permaisuri Nuwa terakhir kali, kata Luo Zeng. Ketika dia berada di lisan terakhir kali, Luo Zeng telah mengajari Nuwa arti sebenarnya dari Gedung Tiga Roh. Pemahaman Nuwa dan Fuxi tentang arti sebenarnya dari Dao tidak lambat, tetapi bagaimanapun juga akan memakan waktu. Luo Zeng telah menemukan sisi lain dari umat manusia dan pergi ke ruang Jishan. Nuwa masih belum menyelesaikannya. Gedung Tiga Roh sejujurnya, Nuwa secara alami tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Raja Wuyu. Jiangxia dulunya adalah orang kuat di alam abadi, dan setelah tinggal di ruang Jishan selama ribuan era kacau, kekuatannya secara alami tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika turun, itu akan menjadi yang terkuat di dunia induk. Raja tanpa rasa khawatir itu bisa datang, Nuwa masih bergumam. Mata Fuxi berbinar, orang kuat yang terperangkap di ruang Jishan. Dengan kepribadian Fuxi, dia hampir cemburu pada siapapun yang lebih kuat dari dirinya, tapi bagaimanapun juga dia jujur, baik hati, dan teguh, umat manusia. Biarkan Zia turun, kamu bisa mencobanya, tapi aku tidak tahu apakah cincin kedatangan ini akan berlaku untuk ruang Jichan. Yuan Shi Tianzun mengangguk dan berkata. Luo Zeng sedikit tersenyum, berjalan menuju Fuxi, mengulurkan tangannya dan berkata pada saat yang sama apakah itu universal atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya. Fuxi mengulurkan jarinya dan menjentikkannya dengan ringan, dan sebuah cincin dari munculnya melayang di depan Luo Zeng. Di bawah pengawasan semua orang, Luo Zeng duduk bersila, meninju roh sumber caotik emas ke dalam ring, dan kemudian mulai melafalkan arti sebenarnya dari Gedung Tiga Roh, dan segera kembali ke ruang Jishan. Hari-hari ini, Jiangxia telah menemani Luo Nian menjelajahi dunia misterius. Penampilan Luo Nian dalam memasuki dunia misterius untuk pertama kalinya telah mengejutkan Jiangxia. Saat dia memasuki dunia misterius bersama Luo Nian akhir-akhir ini, dia selalu terkejut. Sebelumnya, penjelajahan Jiangxia di gunung itu seperti orang buta memasuki hutan, setiap langkahnya begitu sulit. Jiangxia hanya dapat mengandalkan ingatannya yang luar biasa dan kemampuan analisisnya untuk menutupi kekurangan ini. Eksplorasi semacam ini sangat memakan waktu dan tenaga, jadi selama bertahun-tahun, dia tidak dapat menyeberangi gunung itu, apalagi menyeberangi sungai itu. Tapi dengan munculnya Luo Nian, semuanya berubah. Persepsi Luo Nian benar-benar berbeda dari Jiangxia, matanya dilahirkan untuk membedakan jalur dunia misterius. Dalam beberapa hari, Luo Nian telah menyelidiki situasi seluruh gunung dengan jelas. Kebingungan Jiangxia sebelumnya dan berbagai misteri selalu dapat dipecahkan oleh Luo Nian. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa Luo Nian benar. Gunung itu pada awalnya tidak memiliki sumber daya apapun, dan Luo Nian tidak terlalu tertarik padanya. Di bawah kepemimpinan Luo Nian, Jiangxia menyeberangi sungai untuk pertama kalinya, dan mulai menjelajahi tempat yang lebih jauh. Jiangxia sendiri masih dalam keadaan semi bodoh dari dunia misterius, hampir seluruhnya mengandalkan Luo Nian untuk memimpin setelah beberapa penjelajahan, ada keuntungan baru. Pemahaman dan spekulasi Jiangxia tentang dunia misterius semakin hari semakin meningkat siang hari, dan proses penjelajahan dalam film tersebut, Jiangxia juga dibarengi dengan sikap yang sangat kontradiktif. Dia ingin berhubungan dengan makhluk di dunia misterius, dan terlebih lagi ingin memahami peradaban di dunia misterius. Tapi dunia Xuanliang tidak simen kelihatannya,
Beberapa kali, setelah Luo Nian menemukan bahaya sebelumnya, dia buru-buru memimpin Jiang Xia jauh-jauh, hanya untuk bisa melarikan diri kembali ke ruang Jishan. Bahaya adalah bahaya, tetapi dunia misterius masih mempesona, dan Jiang Xia menganggap Luo Nian sebagai harta yang unik. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan apapun yang diajukan Luo Nian, selama itu masih dalam kemampuannya. Ketika Luo Zeng kembali ke ruang Jishan, dia melihat sisi lain dari pilar Jishan dan membangun istana lain yang lebih megah dan indah. Istana ini secara alami diberikan kepada Luo Nian. Meskipun Jiang Xia memiliki kekuatan supernatural yang hebat, tidak sulit untuk membangun istana dari udara tipis dengan arti sebenarnya dari gedung tiga roh, tetapi akan selalu membutuhkan banyak usaha. Luo Zeng menunggu di depan istana sebentar, dan dengan fluktuasi ruang ini, Jiang Xia muncul di depan Luo Zeng. Sebelumnya, Jiang Xia telah menunjukkan pandangan terpisah di depan Luo Zeng, tetapi kali ini benar-benar berbeda, tetapi dia tersenyum, seolah-olah dia bergaul dengan teman-temannya. Luo Zeng masih sedikit bingung, tetapi dia masih bertanya dengan hormat senior Jiang Xia, apa itu Nianer? Dia masih di dunia Xuan Liang, dan anak itu telah tinggal di dalamnya selama beberapa hari terakhir, Jiang Xia jawab. Apakah dia dalam bahaya sendirian? Luo Zeng bertanya lagi. Menyerahkan Luo Nian ke Jiang Xia, kekhawatiran Luo Zeng pasti salah. Jiang Xia menundukkan kepalanya, dan kemudian berkata selama ini, saya telah menghadapi beberapa bahaya, tetapi kecepatan anak itu melarikan diri di dunia Xuan Liang sangat mencolok. Seharusnya tidak ada bahaya di dunia Xuan Liang. Ruang ada dalam bentuk yang sangat istimewa. Jiang Xia masih belum bisa memahami cara Luo Nian bergerak. Melihat penampilan meyakinkan Jiang Xia, Luo Zeng juga sedikit lega. Lagi pula, di level Jiang Xia, dia telah berada di dunia Xuan Liang selama bertahun-tahun, dan Nian Er seperti ikan di air di dunia Xuan Liang, cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Saya memasuki ruang untuk menghapus ruang kali ini, bukan untuk mengunjungi Nian Er, kata Luo Zeng. Ada apa? Jiang Xia menunjukkan ekspresi aneh, dia pikir Luo Zengxiar sangat ingin kembali ke sini. Saya ingin mengundang senior Jiang Xia untuk datang ke dunia ibu, jawab Luo Zeng. Mata Jiang Xia membelalak, kedatangan. Itu terlalu berbahaya. Sebenarnya, dengan kendali Jiang Xia atas ruang Jishan, dia bisa pergi ke kekacauan secara mandiri. Tetapi banyak masa kacau yang lalu, dia telah mencoba untuk membuang benda-benda di tubuhnya ke dalam kekacauan, tetapi begitu dia melemparkannya, dia menyentuh kebenaran, dan benda-benda itu musnah, dan dia berhenti memikirkannya. Luo Zeng melihat keraguan-raguan Jiang Xia, jadi dia menceritakan kisah kedatangan makhluk dari sisi lain, dan pada saat yang sama mengeluarkan cincin Advent. Ketika Jiang Xia masih ragu-ragu di wajahnya, Yuan Shi Tianzun muncul kembali, hanya tersenyum dan berkata murid ini selalu berhati-hati, tetapi dia telah berhati-hati selama 10.000 tahun. Lagi pula, jarak antara Jishan dan pantai lainnya adalah masih agak berbeda jadi Jiang Xia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Kemudian, kodok hitam dan biru hijau diambil dari dunia batin. Di Istana Naga, semua orang diam-diam menunggu orang kuat yang datang dari ruang Jishan. Saat Luo Zeng membuka matanya, apa yang muncul di bawah Ring of Advent adalah katak dengan tas panjang di sekujur tubuhnya. Wajah semua orang lebih menarik saat ini, dan seluruh Istana Naga menjadi lebih tenang. Dengan Gua Tiangou di depan, banyak orang benar-benar berpikir bahwa kodok ini adalah orang yang hebat. Ketika ada fluktuasi hebat di langit, kodok juga menghindari hukuman kebenaran setelah memastikan keamanannya. Luo Zeng kembali keluar angkasa untuk menghapus ruang, dan kali ini Jiang Xia muncul sepenuhnya di Istana Naga. Jiang Xia telah bertahan terlalu lama, dan ketika dia datang ke dunia ibunya, dia secara alami membawa perasaan perubahan yang kuat. Auranya benar-benar berbeda dari Yuan Shi Tianzun. Yuan Shi Tianzun memberi orang rasa kebijaksanaan dan pengetahuan, dan Jiang Xia memiliki sisi tajam yang tersembunyi di dalamnya. Setelah Yuan Shi Tianzun mendirikan ajarannya, dia juga mempercayakan Jiang Xia dengan tanggung jawab yang besar. Faktanya, para senior umat manusia ini dapat berhasil menjadi orang-orang dalam gulungan dan menjadi alam abadi, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jiang Xia. Setelah merasakan aura tajam Jiang Xia, ekspresi banyak orang kuat di Tiangong sedikit berubah. Dalam hal kultivasi saja, Jiang Xia sendiri hanya seorang kandidat, tetapi nafasnya lebih kuat daripada Dong Huang, Fuxi, dan Nua, ini dari ruang Jishan, yang kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah ribuan zaman kacau, saya akan kembali lagi. Jiang Xia mengambil langkah dan berjalan di Istana Naga. Dia kemudian menangkupkan tangannya ke Yuan Shi Tianzun di atas kepala Luo Zeng Tuan, bolehkah saya melihat-lihat dunia ini? Tidak masalah,
Yuan Shi Tianzun mengangguk. Setelah Jiang Ziya mengambil langkah, semua orang hanya melihat kilatan cahaya putih, dan hampir tidak bisa merasakan sisa-sisa fluktuasi spasial, dia benar-benar menghilang di Istana Naga. Di langit tinggi Tiongkok Tengah, Jiang Ziya berdiri di atas awan, menatap tanah yang luas. Jiang Ziya memiliki kebebasan mutlak di ruang Jishan, tetapi ruang itu hanyalah tempat sampah daur ulang untuk seluruh kekacauan, tempat membuang abu, seperti namanya, tempat membuang sampah. Jiang Ziya tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam. Awan dengan radius ratusan ribu mil melonjak dengan gila-gilaan dan menyatu ke arah perutnya. Setelah awan ribuan mil menghilang, segala sesuatu di Tiongkok Tengah mulai terlihat. Sejauh yang dia bisa lihat, ada jalan datar dan dataran. Wajah Jiang Ziya terlihat aneh. Bentuk dunia ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dalam kekacauan nomor 77, peradaban umat manusia didirikan di bidang bintang yang luas, dan dunia induk adalah telur raksasa, dan setiap negara bagian besar hampir seukuran bidang bintang. Setelah pengamatan ini, Jiang Ziya telah kembali di Istana Naga, dia membungkuk kepada Yuan Shi Tianzun, saya telah mengamati dunia ini, tetapi saya masih memiliki banyak teka-teki jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan pada diri Anda sendiri, kata Yuan Shi Tianzun sambil tersenyum. Maka Nualah yang tampil dan menjawab lengkap situasi umum, situasi dunia ibu dan seterusnya. Setelah Jiang Ziya memiliki pemahaman, Nua melanjutkan karena Kaisar Timur terjebak di sisi lain, sekarang dalam bahaya tidak ada yang menjaga Istana Taitian, tetapi semua orang di Istana Tiangong tidak berniat pindah ke Gunung Li. Orang yang kuat sedang menjaga. Nua memimpin dengan mengatakan ini, mata Gan Gaohan, Ning Suyuan dan veteran Tiangong lainnya berbinar. Proyek relokasi Tiangong ke Lisan terlalu besar, belum lagi Tiangong sudah panik, dan tidak ada jaminan tidak akan ada gangguan dalam proses relokasi. Jika ada orang kuat yang duduk di kota untuk mengisi kekosongan Kaisar Timur, mereka tentu akan bahagia. Jika senior Jiang Ziya dapat duduk di Istana Surgawi, saya akan berterima kasih untuk membawa Kaisar Timur saya sendiri. Mohon setuju, senior, Ning Suyuan dan Gan Gaohan berkata pada saat yang sama sambil menggenggam tangan mereka. Jiang Ziya berkata, tapi saya berada di ruang Jishan, dan saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Kembali ke kekacauan adalah pengalaman unik bagi Jiang Ziya, tetapi fokus sebenarnya masih dunia misterius. Luo Zeng melihat kekecewaan muncul di mata Gan Gaohan dan yang lainnya, jadi dia mengambil langkah dan berkata senior Jiang Ziya sedang sibuk di ruang Jishan, tetapi jika ada musuh yang kuat datang, saya akan membantu Anda datang, bagaimana tentang itu? Jiang Ziya senang ketika mendengar metode ini, dan berkata, tentu saja mungkin. Sekarang masih ada tubuh fisik Kaisar Timur yang duduk di istana, dan hanya Kaisar Timur sendiri yang mengendalikan tubuh fisik, dan miliknya, kekuatannya tidak kalah dengan orang-orang dalam gulungan itu. Satu lagi Jiang Ziya secara alami akan membuat Tiangong lebih stabil. Kali ini ketika Fuxi datang, Luo Zeng menyerahkan setengah dari roh asal caotik emas, dan pada saat yang sama mendapat cincin Advent. Ketika Fusilin pergi, dia juga memperingatkan Luo Zeng bahwa kapal hitam memiliki 3 cincin Advent. Pada saat yang sama, Fuxi terpaksa menyerahkan 20 roh asal caotik emas yang diberikan Luo Zeng kepada Luo Yan, sehingga kapal hitam bisa juga datang ke sisi lain, makhluk. Yang paling menyedihkan mungkin adalah Di Hong dan Lai San. Mereka memiliki 6 cincin turun lainnya di tangan mereka, tetapi karena kurangnya roh sumber caotik emas, mereka tidak dapat menurunkan makhluk dari sisi lain di Chaotic Source Great World, Luo. Zengna ada banyak orang yang tahu tentang Golden Chaotic Origin Spirit Ji Xuanyuan dan yang lainnya dapat dengan mudah melihat ini, dan mereka mungkin menyerang Luo Zeng. Setelah memperingatkan Luo Zeng, Fuxi juga melemparkan pelat gosip kecil ke Luo Zeng. Pelat gosip ini adalah serangan transmisi suara lisan, bahkan jika dipisahkan oleh puluhan negara, itu juga dapat mengirimkan suara ke Fuxi sendiri, yang wajar ketika ada sesuatu yang tidak normal di pertahanan, Luo Zeng dapat segera meminta bantuan. Setelah Fuxi dan Nua memimpin Lisan dan rombongannya pergi, Luo Zeng juga bersiap untuk kembali ke Sekte Pedang Xin Liu dan terus berkeliaran di pantai seberang. Tepat ketika dia hendak meninggalkan Istana Naga, matanya tiba-tiba tertuju pada Lin Zanting, tetapi dia memikirkan Ling Xuang. Sejak Ying Lao terjebak, Ling Xuang tidak berpartisipasi dalam perang dengan gagak emas, juga tidak muncul di pantai seberang. Luo Zeng melangkah maju dan bertanya, "Senior, saya tidak tahu bagaimana keadaan Ling Xuang." Lin Zanting menatap Luo Zeng sekilas, ada makna yang dalam di wajahnya, dan kemudian dia berkata dengan pelan, "Ada yang tidak baik." "Apa yang tidak baik?" Alis Luo Zeng berkerut. Lin Zanting tersenyum tipis, "Jika Anda ingin tahu,
saya khawatir Anda harus pergi ke Gunung Taiyi untuk melihatnya. Kami di Gunung Taiyi tidak tahu apa yang terjadi pada Ling Xuang. Jika senior Yuanshi Tianzun dapat mengambil denyut nadi, saya sangat berterima kasih. Pada akhirnya, sangat berterima kasih berhenti di telinga Luo Zeng, yang agak ironis. Lagi pula, ketika Luo Zeng memasuki istana Taitian, itu juga karena hubungannya dengan Ling Xuang. Belakangan, Luo Zeng telah hubungan dekat dengan Ling Xuang. Di mata orang-orang Gunung Taiyi, Luo Zeng sekarang adalah selebritas terbesar di Tiangong, tetapi dia benar-benar telah melupakan Ling Xuang, jadi dia seharusnya tidak melakukannya. Meskipun Luo Zeng sibuk membobol Soul City, dia mengabaikan Ling Xuang. Pendahulu sopan, wajah Luo Zeng menunjukkan ekspresi cemas, tolong izinkan juga Luo Zeng pergi bersama. Di bawah kepemimpinan Lin Zanting, Luo Zeng pergi ke Gunung Taiyi. Di depan gerbang istana berwarna hijau zamrud di puncak gunung, Jingping menjaga gerbang tersebut. Ketika dia melihat Lin Zanting datang dengan Luo Zeng, jejak kemarahan berkedip di mata yang indah itu, dan dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan dengan anak ini? Biarkan dia pergi. Lin Zanting masih menjaga Luo Zeng, bagaimanapun juga dari sudut pandang objektif, Luo Zeng tidak berutang apapun pada Gunung Taiyi. Sebaliknya, seluruh Tiangong dicegah untuk terbalik karena Luo Zeng, tetapi Jingping tidak melihatnya seperti itu. Tapi memikirkan situasi Ling Xuang, anak ini mengabaikannya, dan Jingping merasakan kemarahan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Lin Zanting juga merasa sedikit malu, dan memarahi dengan suara rendah Jingping. Jingping tidak memberikan wajah, mendengus, dan berkata Gunung Taiyi kita tidak dikunjungi oleh orang luar, biarkan dia pergi. Luo Zeng menunjukkan rasa malu Zise, berjalan ke Jingping dan berkata Bibi Ping, saya tidak tahu bahwa Ling Xuang mengalami kecelakaan, itu salah saya, tapi tidak peduli apa, biarkan saya melihatnya dulu. Wajah Luo Zeng penuh ketulusan. Tidak peduli apa, Ling Xuang selalu menemaninya berjalan di 13 hari dunia warna, belum lagi Ling Xuang telah menyelamatkan hidupnya. Jingping menatap Luo Zeng sebentar, dan masih berdiri dengan wajah cemberut dan berkata ikut aku. Dia membawa Luo Zeng dan berbalik ke istana. Istana ini tidak besar, setelah melewati sebuah koridor, Anda telah sampai di aula dalam. Baru saja memasuki aula, Luo Zeng telah melihat Ling Xuang di tengah aula, dan pupil matanya menyusut tajam. Di permukaan tubuh Ling Xuang, ada jejak garis-garis kecil, garis-garis itu bersinar dengan kilau batu permata, seolah-olah potongan batu permata bertatahkan di tubuhnya, tetapi sebagian dari batu permata itu terbuka karena kulitnya pecah-pecah. Ada cahaya merah redup yang memancar dari garis-garis seperti permata, tetapi energi yang terkondensasi dalam cahaya merah itu sangat menakutkan. Luo Zeng sekarang dianggap sebagai pembangkit tenaga surgawi ke-29, telah menguasai 3 senjata peradaban, dan telah melihat kekuatan yang sangat kuat, tetapi hampir tidak ada kekuatan yang dia lihat dapat dibandingkan dengan Ling Xuang. Energi dalam hal ini sangat kuat. Luo Zeng tidak bisa membantu tetapi berkata. Lin Zanting berkata kemudian, energi di tubuhnya ini benar-benar meletus, cukup untuk meruntuhkan Tiongkok Tengah ke tanah. Mendengar ini, jantung Luo Zeng berdetak lagi, ini sangat kuat. Dan energi dalam tubuhnya masih terus bertambah, hampir setiap hari terjadi peningkatan yang cukup besar, kata Jingping. Setelah kecelakaan Ying Lao, Ling Xuang mengalami depresi sepanjang waktu. Dia tidak lagi pergi ke tanah kesedihan pedang, tetapi hanya tinggal di sisi Penatua Ying. Kadang-kadang ketika Jingping pergi berkunjung, Ling Xuang pernah berkata bahwa dia harus pergi untuk menyelamatkan neneknya. Tapi Jingping tahu bahwa ini hanyalah khayalan. Lagi pula, Ling Xuang tidak bisa melewati tempat perampokan, apalagi menjadi orang dalam gulungan apa yang tidak diharapkan Jingping adalah sejak hari itu, Ling Xuang melakukan meditasi dengan menyilangkan kaki, dan setelah itu memasuki pantai seberang, dia tidak pernah bangun lagi. Tetapi selama dia berada di pantai seberang, nafas seluruh orang menjadi lebih kuat, dan kemudian kulit tubuhnya retak sedikit, memperlihatkan garis-garis seperti permata ini. Sosok Yuanshi Tianzun muncul lagi di atas kepala Luo Zeng. Tujuan Lin Zanting untuk menarik Luo Zeng juga untuk membiarkan Yuanshi Tianzun melihatnya. Bahkan jika Yuanshi Tianzun tidak dapat menemukan alasannya, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar tahu. Yuanshi Tianzun senior, mengapa garis-garis ini muncul di tubuh Ling Xuang? Luo Zeng bertanya. Yuanshi Tianzun menatapnya sebentar, lalu berkata kekuatan ilahi di tubuhnya sangat kuat. Bukankah dia meminjam token dari sisi lain? Secara umum, jika Anda ingin memiliki kekuatan yang begitu kuat, Anda harus mengandalkan token dari sisi lain. Karena ini adalah metode dunia ibu,
sangat sulit untuk melampaui kekuatan dewa. Dia ada di pantai seberang, jadi dia seharusnya tidak bisa menurunkan token dari pantai seberang, Lin Zanting ditambahkan. Kecuali Ling Xuang melepaskan semacam token dari pantai seberang sebelum memasuki pantai seberang, tapi saat itu Ling Xuang jelas masih normal, yang tentu saja tidak mungkin. Wajah Yuan Shi Tianzun menunjukkan ekspresi termenung, dan pemandangan di depannya jelas di luar pemahamannya. Sekalipun dia sepengetahuannya, dia tidak maha tahu, termasuk dunia ibu, dan bahkan pantai seberang, sejauh ini masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Apakah dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa sebelumnya? Yuan Shi Tianzun bertanya lagi. Lin Zanting menggelengkan kepalanya dan berkata dia memasuki pantai lain dengan Luo Zeng. Dia berbakat di Gunung Tai kami, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Ketika Lin Zanting mengatakan ini, Jingping meliriknya. Untuk mengatakan bahwa Ling Xuang tidak ada yang istimewa, Jingping tidak percaya sama sekali. Ling Xuang berpikir bahwa dia adalah cucu dari Ying Lao, jadi dia mewarisi darah Ying Lao sepenuhnya. Situasi sebenarnya tidak seperti ini. Garis keturunan Ling Xuang diwarisi dari Ying Lao ketika dia masih muda, dia mengambil pil Senmai Ying Lao yang unik, yang meningkatkan garis keturunan Ling Xuang ke tingkat yang sangat tinggi. Jadi Ling Xuang hanyalah putri angkat Ying Lao. Ying Lao dan Ling Xuang telah bersama selama bertahun-tahun, dan hubungan keluarga mereka kuat, tetapi keputusan untuk membiarkan Ying Lao mengadopsi Ling Xuang pasti memiliki rahasia tersembunyi. Tapi apa rahasia tersembunyi ini, tidak diketahui. Tepat ketika Yuan Shi Tianzun melihatnya dan memikirkannya, Luo Zeng tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata saya melihat pintu yang tertutup di kedalaman jiwanya, itu ada di surga pertama, mungkinkah itu tanda dari yang lain? Sisi. Luo Zeng telah bingung sebelumnya, mengapa jiwa Ling Xuang menyembunyikan pintu ini? Kebingungan adalah kebingungan, dan dia tidak berpikir secara mendalam. Melihat ke belakang dengan hati-hati sekarang, itu seharusnya token dari sisi lain yang terintegrasi ke dalam jiwa. Tetapi pada saat itu, dia dan dirinya baru saja memasuki sisi lain, dan tidak ada kesempatan untuk membawa token tersebut. Pintu. Pintu apa? Yuan Shi Tianzun bertanya pada jalan. Luo Zeng memejamkan mata, mencari dalam api ingatan, mengeluarkan pena dan kertas, dan melambaikan satu tangan terus-menerus. Ketika jiwa cukup kuat, ingatan dalam api ingatan hampir tidak akan dilenyapkan, dan ingatan hanyalah kemampuan paling dasar. Suas-huas-huas-hua. Dengan ujung pena melambai di atas kertas, sebuah pintu dengan bentuk aneh muncul di atas kertas. Setelah Yuan Shi Tianzun melihat pintu ini, wajahnya tiba-tiba terkejut, dan suaranya sedikit berubah. Luo Zeng, apakah kamu yakin kamu melihat pintu ini dengan benar? Tentu, kata Luo Zeng. Di wajah konsisten Yuan Shi Tianzun, ada jejak keanehan yang tidak bisa disembunyikan, ini adalah pintu ke dunia lain, dan juga pintu paling berbahaya dalam 33 hari. Langit adalah yang paling berbahaya. Mata Luo Zeng berkedut, dia sangat memperhatikan informasi ini sehingga Luo Zeng mengabaikan kalimat sebelumnya. Pintu yang menuju ke dunia lain. Ling Xuang tidak tahu apa konsekuensi dari membuka pintu ini. Dia selalu berperilaku baik, dan dia akan melakukan apapun yang dikatakan neneknya. Jadi bahkan di saat paling berbahaya, Ling Xuang tidak berencana membuka pintu, karena itu adalah perintah nenek. Sekarang nyawa nenek tergantung pada seutas benang, Ling Xuang tidak lagi memiliki keraguan, setelah memasuki pantai seberang, dia membuka pintu tanpa ragu-ragu. Ada monster di dalam pintu, Ling Xuang sangat jelas tentang ini. Lebih dari sekali, dia melihat lengan ramping monster itu dan mata merah iblis muncul di kisi-kisi di depan pintu. Ketika Ling Xuang membuka pintu ini, lorong gelap di dalam pintu segera memiliki daya tarik yang besar baginya, seolah-olah ada semacam sumber kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Setelah ragu sejenak, Ling Xuang masuk ke pintu tanpa ragu. Pintu yang terbuka di kota semua roh di surga ke-14 hanya muncul sesaat, lalu Ling Xuang dan pintu itu menghilang dengan tenang. 3390